Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang flow and stock diagram for system dynamics model. Kelompok kami terdiri dari Wisnu Nugroho dan Diang Bayuwati. Flow and stock diagram for system dynamics model. Central concept of system dynamics. Konsep utama teori sistem dynamics yang pertama ada feedback loop atau umpan balik, adalah urutan yang tertutup dari sebab dan akibat, yaitu jalur yang tertutup dari tindakan dan informasi. Stock and flow terbagi menjadi dua, yaitu flow in atau arus masuk dan flow out atau arus keluar. Dan stock sendiri merupakan akumulasi dari dua flow atau aliran tersebut. Stock, flow, and feedback loop merupakan representasi sederhana dari sistem in the real world situation atau dunia nyata. J.W. Forester, dapat sistem dynamic, berpendapat bahwa in our system everywhere consists of substance of concepts that are stock and flow and none other. Sistem dynamic simulasi. Aspek penting simulasi sistem dinamik. Yang pertama, hubungan sebab akibat atau causality. Sebab akibat akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamik. Merupakan dua hal yang berbeda, ada sebab dan ada akibat. Sebab mendahului akibat, dan akibat selalu diasumsikan proporsional terhadap sebabnya. Semakin besar sebab, maka akibatnya sudah semakin besar. Fokus pada kaitan umpan balik atau feedback loop. Seperti yang dikatakan tadi, umpan balik adalah urutan yang tertutup dari sebab dan akibat, yaitu jalur yang tertutup dari tindakan dan informasi. Menentukan batasan atau boundary system. Batasan sistem adalah suatu garis pembatasan yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang masuk ke dalam sistem dan mana saja yang tidak. Terminologi yang digunakan untuk membedakan antara stock dan flow dalam berbagai bidang disiplin ilmu atau sistem. Bidang disiplin ilmu yaitu terdiri dari beberapa macam, ada matematika, fisika dan teknik, kimia, biologi, fisiologi, kedokteran, epidemiologi, ekonomi, akuntansi, dan manufaktur dengan berbagai stock dan flow-nya masing-masing. Understanding stock and flow. Dalam hal metafora, stok dapat dianggap sebagai bak mandi atau battery. Flow dapat dianggap sebagai keran dan pipa yang mengisi atau menguras stok mandi. Jumlah air di bak mandi atau stok saat dari waktu ke waktu adalah akumulasi air yang mengalir masuk melalui keran, atau inflow dikurangi air yang mengalir keluar melalui saluran kuras atau outflow. Stok menumpuk atau mengakumulasi atau mengintegrasikan flow, sehingga ilustrasi gambar diatur sesuai dengan persamaan integral. Stok sama dengan inflow dikurang outflow ditambah dengan stok sebelumnya. Sementara flow neto ke dalam stok adalah tingkat perubahan stok. D atau stok per dt sama dengan net change in stock sama dengan inflow dikurang outflow. Example stock and flow diagram for system dynamics modeling. Contoh sistem dinamik yaitu pada kelahiran, populasi, dan kematian. Kelahiran mempengaruhi populasi. Dengan adanya kelahiran, otomatis populasi bertambah, dan dengan adanya populasi juga mempengaruhi kematian. Semakin besarnya populasi, semakin tingginya angka kematian, dan kematian mempengaruhi populasi. Karena adanya kematian, populasi akan berkurang. Populasi juga mempengaruhi kelahiran. Karena populasi, angka kelahiran bertambah. Di sini adalah sistem dinamik, yaitu kompleks, saling berhubungan. Perumpamaan untuk stock and flow diagram, di mana kelahiran atau birth rate itu berada di inflow atau arus masuk, dan stok itu ditempatkan oleh populasi. Kemudian arus keluar atau outflow ditempatkan oleh death atau kematian. Contoh kasus, menurut data Bank Dunia, populasi Jepang pada tahun 2015 adalah 126.820.000 jiwa. Selama periode tahun 2011 sampai 2015, angka kelahiran kasar atau CBR
adalah 10 per 1000 orang. Angka kematian kasar CDR adalah 8 per 1000 orang. Jika tren CBR dan CDR diterapkan hingga 2020, berapakah populasi Jepang di tahun 2020? Penyelesaian. Di arus masuk atau inflow kita tempatkan CBR, yang dimana 10 per 1000 orang atau 0,01, dan stok ditempatkan oleh populasi, yaitu populasi tahun 2015 sebesar 126.820.000 jiwa. Sementara arus keluar atau outflow ditempatkan oleh CDR atau tingkat kematian, di mana 8 per 1000 tingkat kematian per tahunnya atau 0,008. Cara penyelesaiannya adalah untuk mencari populasi di tahun berikutnya, kita perlu mengetahui CBR dengan cara mengakumulasikan atau mengkalikan tingkat CBR dengan populasi di tahun sebelumnya, dan mencari CDR dengan cara mengakumulasikan atau mengkalikan tingkat CDR atau kematian dengan populasi tahun sebelumnya. Lalu kemudian CBR dikurangi dengan CDR, lalu ditambahkan dengan populasi tahun sebelumnya. Kita akan dapatkan populasi di tahun berikutnya. Dengan populasi di tahun 2016 sebesar 127.073.640 jiwa, populasi di tahun 2017 127.327.787 jiwa, populasi di tahun 2018 127.582.443 jiwa, populasi di tahun 2019 127.837.607 jiwa, dan di tahun 2020 kita mendapatkan populasi 127.093.282. Kesimpulannya, jika stok, flow, umpan balik, dan interdependensi dari variabel-variabel untuk mendefinisikan sistem yang sebenarnya adalah kompleks, maka tidak ada yang dapat memprediksi perilaku dari sistem tersebut ataupun menghitung jumlah kuantitatifnya. Hanya dengan menggunakan alat simulasi komputer, perilaku sistem dapat diungkapkan termasuk jumlah kuantitatifnya. Keterampilan penting untuk seorang modeler adalah mendeskripsikan sistem, lalu mengubah atau mengkonversinya menjadi stok dan flow diagram dengan langkah-langkah sebagai berikut. Step 1, describe the system. Step 2, convert description to level and rate equation. Step 3, simulate the model. Step 4, design alternative policies and structure. Step 5, educate and debate. Step 6, implement change in policies and structure. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.